Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Diza Yolanda akan mencoba menjelaskan tentang apa itu keberatan dan banding di dalam impor dan ekspor barang. Nah, di dalam impor dan ekspor barang ini juga terdapat keberatan dan banding yang biasanya itu diberikan hak kepada pihak importir untuk melakukan pengajuan keberatan atas keputusan seperti contohnya surat kurang bayar oleh pihak pejabat bea dan cukai. Nah, sebagai contoh kasus, kita anggap seseorang importir, dia mengimpor barang dari luar negeri itu, dia harus melengkapi dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada pejabat bea dan cukai. Nah, dokumen-dokumennya itu contohnya PIB. Di dalam dokumen itu terdapat klarifikasi barang dan hal-hal penting lainnya yang harus dicatat untuk menentukan tarif bea masuknya. Namun, di dalam penyelesaiannya ternyata pihak pejabat bea dan cukai itu menemukan beberapa kekeliruan sehingga nanti pejabat bea dan cukai itu bisa saja mengeluarkan surat kurang bayar atas bea masuk yang telah dibayarkan oleh pihak importir. Nah, pihak importir tentu saja dia merasakan, loh, barang-barang yang saya impor itu sudah saya catat secara benar. Nah, untuk perasaannya yang kurang puas atas keputusan yang diberikan oleh pejabat bea dan cukai, ia dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pejabat Bea dan Cukai. Nah, pejabat bea dan cukai ini melakukan koreksi itu bukan semata-mata untuk melakukan agar bea masuknya itu naik, bukan. Namun bisa jadi memang benar-benar terjadi kekeliruan atas pencatatan oleh pihak importir karena susahnya untuk menganalisis barang ini termasuk golongan mana, karena untuk menentukan bea masuk itu berdasarkan tarif dan harga barang. Nah, untuk tarif sendiri itu dibagi-bagi atas beberapa klarifikasi atau golongan-golongan barang. Nah, bisa jadi nanti di sini pihak importir itu salah memasukkan golongannya sehingga pihak pejabat bea dan cukai itu melakukan koreksi. Nah, untuk keberatan dan banding ini sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan tentang mekanisme keberatan dan banding ini di dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Nah, untuk keberatan ini sendiri, syarat-syarat yang untuk mengajukan keberatan itu ada beberapa hal, seperti hal berikut. Yang pertama, sebelum jatuh tempo tagihan, yaitu 60 hari. Yang kedua, menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang tertera di dalam SPTNP. Selanjutnya, yang ketiga, melampirkan bukti terkait. Yang keempat, alasan dengan bukti dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila telah dilakukan keberatan, namun pihak pejabat bea dan cukai ternyata sudah memprosesnya dan menolak keberatan tersebut, maka apabila pihak importir itu masih merasa kurang puas atas tindakan yang diambil oleh pejabat bea dan cukai ini, dia dapat mengajukan banding. Nah, untuk banding sendiri mekanismenya sebagai berikut. Selanjutnya, apabila pihak importir itu kalah di dalam keberatan dan banding, dia dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan syarat-syarat sebagai berikut.